resep kali ini kita akan ambil dari buku ini nih. Sampulnya udah robek. Ini soalnya bukunya udah tua banget. Ini adalah buku Roh New Volledig Oost-Indisch Kookboek. Buku ini cetakan pertamanya dicetak tahun 1866 di Semarang oleh HCT van Dort. Dan yang buku yang saya pegang ini dicetak oleh perusahaan yang sama, Van Dort & Co, tahun 1934. Jadi dia dari mulai cetakan pertama sampai yang cetakan ini, dia ada beberapa versi. Setiap beda cetakan, dia akan ada penambahan resep-resep yang sekarang ada sampai 1381 resep. Nah, penulis buku ini adalah Kathenius van der Meijden, Nyonya. Nah, kita baca terjemahannya ya. Pomodoro itu menggunakan kangkung ataupun daun belinjo. Lalu ada daging, ketumbar, jinten, kencur, ada temu kunci, ada laos, ada bawang merah ya, bawang putih, ada kemiri, ada cabai, ada jeruk purut, daun jeruk ya, lalu santan, dimasak sama santan, itu semua bumbu dihaluskan lalu dimasak sama santan. Lalu ini bukan potato sih, salah. Ini kalau kita lihat di sini di bahasa Belandanya itu klaper gekok, itu kelapa utuh, sebetulnya bukan kelapa. Ini salah terjemahannya. Lalu dimasukin dagingnya sama sayurnya, lalu udah selesai gitu aja. Lalu di buku lain, di buku Indisch Kookboek atau yang terkenal Kokibica, ditulis oleh Nono Cornelia tahun 1856, atau edisi pertamanya tahun 1843, ada resep ini juga, Pomodoro. Tetapi ada perbedaan sedikit. Di sini ditambahin terasi. Lalu kita lihat dagingnya itu dia rebus dulu sampai empuk sebelum dimasukin ke dalam bumbu. Tetapi kalau menurut saya mungkin nggak perlu direbus dulu. Kalau kita iris dagingnya tipis-tipis, cukup kita godok pakai santan sampai kering nantinya. Seperti yang ada di buku Oost-Indisch Kookboek ini. Di buku ini kan dia nggak minta kita untuk ngerebus dagingnya dulu ya. Jadi kita akan coba yang dagingnya nggak direbus. Nah, ini bahan-bahan yang udah kita siapin nih semuanya. Mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai. Ini kan kita giling halus ya bareng ya. Nah, ini cabai yang kecil ini untuk kita masukin terakhir aja biar ada warna sedikit. Ini ketumbar jinten sama kemirinya, ntar kita sangrai dulu. Ini temu kuncinya. Temu kuncinya seperti ini. Kita masukin dikit aja nanti. Ini juga kencurnya nih, kencur. Ini lengkuas. Kita ada santan encer, ada santan kental, ada terasi, sama ini dagingnya. Sama ada lagi daun melinjonya. Daun melinjonya, kita pakai segini aja ya daun melinjonya ya. Kita masukin bumbu yang mau disangrai. Udah, tuang sini. Kita buang yang nggak perlu. Potongnya kita berlawanan serat ya. Nggak usah terlalu tipis, tapi jangan tebal-tebal juga, kurang lebih segini deh.
serehnya kita potong dulu kecil-kecil, kita iris-iris saja. Gini ya, mau dikecilin lagi boleh, karena nanti mau dicincang, mau digiling. Ini kencurnya kita juga potong iris-iris aja. Nah, segini aja deh. Terlalu banyak karena kencur rasanya wangi itu kencang banget. Nah, ini temu kuncinya. Temu kuncinya kayaknya segini aja cukup ya. Kita iris-iris juga. Nah, segini aja. Ntar ini yang mau kita giling bareng. Nah, kita giling halus ya. Mulai ini ya dulu deh. Tumbar sama jintennya. Kemirinya. Masukin ininya. Lengkuas, kencur sama temu kuncinya. Sama masukin ini daun jeruk. Nah, daun jeruk ini di buku Os Indiscope tuh kan masukinnya utuh terakhir. Tapi kalau yang di buku Indiscope book dimasukinnya bareng dan digiling halus. Jadi kita masukin bareng aja giling halus ya. Biar nanti nggak nyaru ya sama apa daun ini, daun apa namanya tuh, daun melinjo. Nah, kita masukin cabenya juga nih, cabai yang udah dibuang bijinya ya. Kalau cabai ini nanti kita masukin terakhir aja pas udah hampir-hampir matang, sekalian buat warna juga ya. Bawang merah, bawang putih kita masukin, potong-potong dulu ya biar gampang. Nah, ini udah halus ya, ada yang keras. Nah, segini aja. Bumbu halusnya kita tumis. Kita masukin santannya. Sama sedikit santan encer deh. Udah mendidih, kita masukin ini ya. Masukin bumbu halusnya. Kita masak sampai kering, sampai kental.
ini ya. Dagingnya kita masukin, kita ungkep lagi pakai santan encer biar empuk dagingnya. Kita gedein apinya dulu. Nah ini masih ini ya, berencer banget ya. Nah ini masih banyak banget nih kuahnya nih, santannya. Ini nanti kita masak sampai kering. Nah cara masak kayak gini tuh di masakan Portugis banyak. Quesada, triando, masaknya seperti ini. Jadi masaknya dalam satu pot, satu wadah. Masukin daging, umumnya sapi, bumbu-bumbu, berkuah, dan dimasak sampai kering. Karena mereka butuh makanan yang mudah dimasak dalam satu wadah aja dan butuh tahan lama karena mereka di kapal kan, mereka di kapal eksplorasi, ekspedisi segala macem. Jadi kemungkinan makanan ini ada pengaruh Portugisnya karena cara masaknya mirip, cuman bumbu-bumbunya aja mereka sesuaikan dengan tempat-tempat yang mereka singgahi seperti di Semenanjung Malaya, di Nusantara, atau bahkan mampir dulu di Sri Lanka segala macem. Jadi bumbunya ini udah bumbu adaptasi lokal. Tapi cara masaknya, pemilihan daging sapinya itu mencirikan Portugis banget. Nah, udah mulai makin kering nih. Kita bisa taruh daun ya. Masukin daun. Di buku itu tulisnya daun kangkung atau daun belinjo. Cuman kalau kangkung rasanya gimana ya? Kayaknya kurang gimana gitu. Jadi kita pilih yang daun belinjo aja. Daun belinjo lebih cantik sih. Udah mulai kering gini kita harus sering aduk ya. Apinya ya diperhatiin aja, jangan terlalu gede, kecil-kecil aja apinya. Nah ini udah bisa masukin cabai nih. Ini cabai buat ini aja ya, buat mempercantik, biar ada warnanya gitu. Kalau mau empukin dikit daunnya atau dagingnya, boleh kita tutup sebentar, tapi apinya harus kecil banget. Udah siap, kita hidangin. Nah, segini aja. Nah, sekarang kita cobain ya. Kita lihat masakannya, aduh unik banget ini. Daun ininya, daun melinjonya, dagingnya, rasa kencur sama rasa temu kuncinya kerasa nggak ya? Kita cobain ya. Kalau kerasa kencang banget jadi kayak jamu nih. Kencur sama temu kuncinya nggak kencang lagi rasanya udah berbaur semuanya.
Daunnya juga udah empuk nih. Kita cobain lagi ya. Rasanya unik banget nih. Ini resep udah tua banget. Kemungkinan udah punah, tapi enak banget rasanya. Nah, sekian dulu ya. Sampai jumpa lagi di channel berikutnya. Kita akan cari resep yang unik-unik lagi, yang tua-tua lagi, jadul-jadul. Oke, dah.